Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam. Sebelumnya, kami akan perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kevin Pradana Kristanda, NPM 212. Yang kedua, Alfian Bagus, NPM 214. Yang ketiga, Rizky Alif, NPM 223. Yang keempat, Aditya Duta, NPM 235. Dan yang kelima, Muhammad Farhan, NPM 238. Latar belakang kawasan perdagangan bebas dan masa depan Batam berawal dari Habibie. Perkembangan Pulau Batam yang pesat tidak dapat dipisahkan dari ide dasar wilayah pusat pengembangan industri atau disingkat WPPI dan kawasan industri. WPPI merupakan refleksi dari konsep pendekatan spasial yang terpercaya bahwa pembangunan daerah dapat terjadi lewat pengembangan pusat ataupun kutub pertumbuhan. Khusus untuk Pulau Batam, saat itu Menristek B.J. Habibie menginginkan agar Batam menjadi pusat industri yang berteknologi tinggi. Di bawah Habibie, monopoli kebijakan ekonomi dan aktivitas di negara di Pulau Batam terlihat jelas. Badan Otoritas Batam menikmati status istimewa. Tak satu pun Kementerian Teknis di Jakarta maupun pemerintah di tingkat provinsi di Riau berani dan campur tangan. Karena penerimaan negara dari minyak tegas menurun, pada pertengahan 1980, para teknokrat di pusat sibuk meluncurkan kebijakan deregulasi dan kurang peduli dengan Batam. Tak pelak lagi, Habibie dengan leluasa menjalankan rencananya menjadikan Batam sebagai pusat industri. Dan kebetulan saat itu pemerintah Singapura sedang menjajaki rencana relokasi dan sejumlah perusahaan multinasional di Singapura di kawasan ini. Daya tarik wilayah Batam. Penciptaan iklim yang kondusif untuk investasi telah dimulai dengan memberikan pelayanan yang cepat dan bebas dari praktek suap menyuap. Dan semua ini didukung oleh prosedur yang sederhana dan efisien yang diterapkan oleh OPDIP, Otorita Pengelola Daerah Industri Pulau Batam. Publikasi yang dilakukan oleh OPDIP Batam memberikan informasi lengkap mengenai harga dan pembayaran untuk memberikan gambaran mengenai besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh investor dan menciptakan transparansi mengenai operasionalisasi OPDIP Batam. Aplikasi untuk investasi asing maupun perizinan dan lisensi yang diperlukan untuk pembangunan diproses dengan kebijakan satu atap di Batam dan tidak akan memakan waktu lebih dari 20 hari untuk mendapat persetujuan. Perusahaan diizinkan untuk memiliki 100% kepemilikan asing. Batam sebagai bagian dari Growth Triangle Sijori. Batam merupakan bagian dari kerjasama ekonomi regional yang terkenal dengan sebutan segitiga pertumbuhan Sijori atau Singapura Johor Riau. Konsep ini berawal dari premis dasar bahwa ketika biaya produksi di Singapura meningkat, maka perusahaan industri manufaktur akan merelokasi pabriknya dari Singapura ke Johor dan ke Batam. Pertumbuhan perekonomian Batam sebenarnya tidak berasal dari Batam sendiri, melainkan merupakan spillover effect dari aktivitas ekonomi Singapura, baik dilihat dari sisi impor, sisi ekspor, jumlah wisman, dan total investasi asing yang didominasi oleh investor dari Singapura. Perkembangan bisnis dan ekonomi Batam berdasarkan data yang diperoleh dari Batam Industrial Development Authority dan Badan Pusat Statistik, disimpulkan bahwa Batam telah berkembang amat pesat dan terjadi bom aktivitas ekonomi. Kinerja Batam sangat mencolok dibandingkan daerah lain di Indonesia karena perannya sebagai salah satu daerah industri. Batam tergolong daerah industri terkemuka di luar Pulau Jawa dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap dan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh aktivitas ekonominya. Batam sebagai sentra industri. Nah, pada dekade 1970-an, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia, maka sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973, Pulau Batam ini ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri yang didukung oleh Otorita Pengembang Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan Batam Otoritas Batam, tersingkat dengan BOB, sebagai penggerak pembangunan Batam. Ini menjadi badan pengusaha. Seiring pesatnya perkembangan Pulau Batam pada dekade 1980-an, berdasarkan peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1983, wilayah Kecamatan Batam
yang merupakan bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau itu ditingkatkan statusnya menjadi Kota Media Batam yang memiliki tugas dalam menjalankan administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan serta mendukung pembangunan yang dilakukan oleh otoritas Batam. Kependudukan. Di dalam garis-garis besar haluan negara dinyatakan bahwa jumlah penduduk yang besar itu baru menjadi modal dasar yang efektif bagi pembangunan nasional. Hanya bila penduduk yang besar tersebut berkualitas baik. Namun dengan pertumbuhan penduduk yang besar itu sulit untuk meningkatkan mutu kehidupan dan kesejahteraan secara layak dan merata. Program kependudukan di Kota Batam, seperti halnya di daerah Indonesia lainnya, yaitu meliputi pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang, serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Lalu tenaga kerja. Perkembangan tenaga kerja Kota Batam 5 tahun terakhir dominasi oleh tenaga kerja sektor industri. Nah, rata-rata penyerapan tenaga kerja industri ini tuh sebanyak 76% dari total tenaga kerja yang ada di Kota Batam. Kontribusi kedua itu ada pada sektor perdagangan dan konstruksi dengan rata-rata masing-masing itu 8%. Hal ini itu menunjukkan bahwa sektor industri benar-benar menjadi leading sektor perekonomian Kota Batam, ditunjang oleh sektor perdagangan dan konstruksi. Selanjutnya, perumahan dan pemukiman. Nah, tingginya mobilitas pendatang dan pertumbuhan penduduk telah berdampak pada permasalahan sosial dan kerusakan lingkungan di Kota Batam. Hal tersebut terlihat dari menjamurnya rumah bermasalah dan kios-kios yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2004 sampai 2014. Penyediaan perumahan murah yang layak dalam bentuk rumah susun merupakan salah satu upaya mengatasi kebutuhan rumah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama tenaga kerja. Perakiraan kebutuhan rumah susun tersebut untuk mengatasi permasalahan perumahan bagi tenaga kerja adalah sebanyak 589 blok untuk menampung lebih kurang 150.784 tenaga kerja. Masa depan Batam dipertanyakan terutama ketika RUU Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sedang dibicarakan. Pemperindagri Rini Sowandi mengusulkan pengaplingan lokasi FTZ dengan ide dasar seperti konsep enclave yang artinya menjadikan sebagai wilayah Batam sebagai area FTZ yang eksklusif, sehingga hal ini menimbulkan reaksi keras pada stakeholder di Batam. Usulan memperindak berangkat dari pandangan bahwa secara hukum Batam merupakan kawasan berikat banded zone, sedangkan salah satu banded zone adalah pemisahan yang tegas antara kawasan dan pemukiman penduduk, sedangkan kondisi sekarang ini letak kawasan industri, pemukiman penduduk dan fasilitas penunjangnya bercampur aduk. Menurut Memperindak, hal ini dapat mempengaruhi penerimaan negara dari sektor perpajakan. Insentif fiskal yang diperuntukkan bagi investor pun akhirnya ikut dinikmati oleh penduduk yang tidak berhak. Ketidakadilan ini yang pada akhirnya ditakutkan oleh pemerintah RI akan menimbulkan kecemburuan penduduk Indonesia yang ada di daerah lain. Dan pada titik inilah Memperindak Rini MS Sowandi meyakini bahwa FTZ dengan sistem pengkaplingan adalah suatu keniscayaan bagi Pulau Batam. Dampak penggandaan FTZ jika semata mendasarkan pada perhitungan di atas kertas, usulan dari Memperindak di atas bisa dimengerti, tetapi hal itu tidak menjadi sederhana bila Batam dilihat secara holistik sebagai daerah yang mampu menjadi daya tarik investasi maupun magnet pekerja Indonesia. Para stakeholder di Pulau Batam meyakini bahwa FTZ dengan sistem coupling enclave akan mengakibatkan Batam akan menjadi tidak atraktif lagi sebagai tujuan investasi. Risiko lain-lain yang dapat muncul adanya hilangnya daya tarik Batam, pindahnya investasi asing keluar Batam,
Potensi penurunan bagi UKM atau jasa pendukung penerimaan pajak. Batam telah terbukti sebagai salah satu pertumbuhan di Indonesia. Batam juga dinobatkan oleh lembaga riset terkemuka sebagai kawasan ternyaman ketiga untuk berinvestasi. Kinerja positif Batam juga terlihat dari sektor perpajakan pada tahun 2002. Tax ratio Batam yang sebesar 20% bisa digolongkan tinggi untuk ukuran Indonesia, bahkan untuk ukuran internasional. Hal ini juga mencerminkan kepatuhan pajak yang tinggi dari pembayaran pajak di Batam. Bercampurnya kawasan industri dan pemukiman yang dianggap sebagai kesalahan, penerapan kawasan berikat mampu memberikan kemanfaat. Hal ini terutama terkait dengan munculnya dampak penggandaan yang bermuara pada dinamika industri dan perdagangan di Batam. Berbagai dampak akan muncul jika diberlakukan FTZ sistem coupling. Antara lain, ekonomi biaya tinggi yang akibat penambahan prosedur perpajakan dan kepabeanan, rumitnya dan akses negatif dari pemindahan penduduk, dan rumitnya pengawasan karena FTZ sistem coupling. Kajian pengkaplingan juga telah dilakukan oleh BPS Kota Padam dan ICEI Cabang Batam pada tahun 2003, dan hasilnya menunjukkan bahwa berdampak negatif di Pulau Batam. Kesimpulan yang dapat ditarik, yang pertama, kebutuhan negara terhadap UU FTZ hendaknya jangan membuat penetapan status baru bagi Batam ini justru mengganggu iklim investasi. Dan yang kedua, terkaitnya dengan fakta bahwa FTZ untuk seluruh pulau lebih berpeluang memberi manfaat dibandingkan FTZ untuk sebagai wilayah pulau.